Pada awalnya, berhenti mengonsumsi gula terasa seperti keputusan kecil. Sekadar mengganti cemilan, menolak minuman manis, atau menghindari saus tersembunyi di balik makanan sehari-hari. Namun, tubuh segera mengungkapkan kebenaran yang lebih dalam. Ini bukan sekadar perubahan pola makan. Ini adalah sebuah pertarungan neurologis. Setiap rasa manis yang biasa kita nikmati selama bertahun-tahun telah mengajari otak satu hal. Dopamin datang dari jalan pintas. Ketika gula masuk ke tubuh, nucleus accumbens, pusat reward otak, menyalakan sinyal kesenangan yang sangat terang, seolah menyalakan lampu Natal di dalam tengkorak. Sensasi bahagia tercipta seketika, cepat, dan intens. Semakin sering sinyal itu dinyalakan, semakin tumpul reseptor dopamin kita. Kita membutuhkan lebih banyak gula hanya untuk merasakan setengah kebahagiaan yang dulu terasa penuh. Dan tanpa disadari, otak mulai hidup dalam lingkaran kecanduan. Mengejar sensasi, bukan ketenangan. Hari-hari pertama tanpa gula pun terasa kejam. Dopamin yang biasanya terpacu kini turun drastis. Muncullah kegelisahan tanpa sebab yang jelas, kepala terasa berkabut, tubuh mudah lelah, dan emosi menjadi mudah tersulut. Banyak orang mengira mereka lapar atau kurang makan, padahal yang dialami sejatinya adalah gejala putus zat neurologis. Otak kehilangan sumber stimulasi instan yang selama ini menopangnya. Menjelang akhir minggu pertama, tubuh mulai melakukan pekerjaan senyap yang tak terlihat. Hati perlahan mengurai simpanan glukosa, sensitivitas insulin membaik, dan ekosistem bakteri usus berubah. Koloni pemakan gula yang dulu dominan mati satu persatu, digantikan oleh bakteri yang memproses serat dan memproduksi prekursor serotonin, zat penenang alami jiwa. Pada fase inilah tubuh seolah membersihkan ruang batin dari dalam. Sakit kepala dan lelah masih datang, tapi di balik itu, fondasi keseimbangan mulai terbentuk. Sekitar hari ke-10 hingga ke-14, perubahan emosional yang nyata mulai terasa. Reseptor dopamin yang sebelumnya kebas perlahan riset, kembali sensitif terhadap rangsangan normal, hal-hal kecil, tidur nyenyak, tawa ringan, keberhasilan sederhana, kembali terasa menyenangkan. Craving yang dulu terasa menguasai pikiran mulai kehilangan cengkeramannya. Otak seolah belajar ulang mengenali bahagia tanpa perlu lonjakan kimia buatan. Memasuki minggu kedua, berlangsunglah apa yang disebut para ahli sebagai neuroplastic rewiring. Jalur saraf yang selama ini terikat pada pola konsumsi gula melemah, sementara jaringan baru terbentuk, menghubungkan reward dengan pengalaman yang lebih sehat dan bermakna. Pada waktu bersamaan, otak beralih bahan bakar. Dari glukosa yang cepat naik turun menuju keton hasil pembakaran lemak yang stabil. Proses transisi ini sering menghadirkan kabut mental sesaat. Pikiran terasa lamban, gairah sedikit turun. Namun sesungguhnya otak sedang membangun ulang mesinnya. MRI bahkan menunjukkan perubahan nyata di prefrontal cortex, pusat pengendali impuls dan pengambilan keputusan. Area yang dulu sering kalah oleh kebiasaan instan kini menguat. Disinilah banyak orang pertama kali merasakan sesuatu yang baru. Ketenangan kehendak. Tidak lagi harus melawan diri sendiri sekuat dulu. Menjelang hari ke-20, kabut mulai tersibak. Energi terasa stabil tanpa kejatuhan mendadak. Konsentrasi meningkat. Memori bekerja lebih jernih, tanda berkurangnya peradangan di hipokampus, pusat pembelajaran otak. Kreativitas mengalir tanpa paksaan. Neurotransmitter kembali bergerak dalam ritme seimbang. Dopamin memberi motivasi tanpa euforia berlebih, serotonin menjaga kedamaian suasana hati, dan asetilkolin mengasah fokus. Di hari ke-30, kondisi baru ini terasa seperti sebuah homecoming. Otak kini terbiasa menggunakan keton, bahan bakar bersih yang meningkatkan efisiensi sel saraf, sekaligus menurunkan stres oksidatif, faktor penuaan otak. Energi mengalir rata sepanjang hari. Tidur datang lebih dalam. Emosi stabil tanpa harus mencari dopamin tambahan. Ketika gula akhirnya dicoba kembali, sensasinya terasa asing, bahkan berlebihan. Rasa manis yang dulu memikat kini justru terasa terlalu kuat, seperti kebisingan di tengah keheningan yang telah didapat. Otak bereaksi keras terhadap lonjakan dopamin dadakan, bukan dengan kenyamanan, melainkan kegaduhan. Dan di saat itulah banyak orang menyadari, selama ini bukan kita yang menikmati gula, tapi gula yang mengendalikan sistem bahagia kita. Setelah 30 hari tanpa manis, otak mencicipi kembali sesuatu yang lebih tua dari adiksi. Bahagia yang tenang, fokus yang jernih, dan kedamaian yang tak bergantung pada ilusi kimia.